hidup kita harus berubah. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun. Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara kepada kita sekalian mengenai generasi pembongkar atap. Yang terdapat di dalam Markus pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-12. Hal pertama yang perlu kita pelajari dari generasi pembongkar atap ini adalah mereka memiliki kepekaan terhadap waktu lawatan Tuhan. Kehadiran Tuhan di Kapernaum adalah wujud dari waktu lawatannya bagi orang-orang yang ada di tempat itu. Tetapi saat lawatan Tuhan terjadi di tempat itu atau di suatu tempat, pasti itu merupakan berita yang menarik begitu banyak perhatian dari orang-orang yang ada di tempat itu. Karena itu mereka memiliki kepekaan terhadap waktu lawatan Tuhan ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua yang ada di dalam pribadi generasi pembongkar atap ini adalah mereka selalu membangun hubungan akrab dengan Yesus. Mengandalkan Yesus dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka membangun persekutuan dengan Yesus dan sesama umat Tuhan yang datang kepada Yesus. Membutuhkan pertolongan Tuhan. Menyembah Tuhan dan mendengar firman-Nya. Mereka selalu membangun hubungan akrab dengan Yesus. Generasi pembongkar atap ini juga memiliki suka bekerja sama di dalam kehidupan mereka, bukan berkompetisi. Bekerja sama dalam pekerjaan Tuhan adalah hal yang menyenangkan akan hati Tuhan. Dan itu sangat-sangat dikehendaki oleh Tuhan. Bekerja sama dilandasi oleh pemahaman dan kesadaran diri yang mendalam tentang ketidakmampuan kita untuk bekerja seorang diri menjangkau dunia bagi Kristus tanpa dukungan orang lain. Luar biasa saudara-saudara. Tetapi generasi pembongkar atap ini pun suka menolong sesama yang menderita. Penderitaan yang dialami manusia karena dosa meliputi sakit penyakit, kutuk, kemiskinan, kemelaratan dan sebagainya. Karena itu saudara-saudara, generasi pembongkar atap, mereka suka menolong. Dan karena mereka suka menolong, mereka menggotong orang lumpuh ini dan membawanya kepada Yesus. Karena mereka tahu mereka tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan menolong orang yang lumpuh ini. Saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi puncak penderitaan manusia adalah hukuman kekal di dalam neraka. Karena itu kita harus saling menolong satu dengan yang lain. Kita tidak boleh membiarkan sesama kita untuk mereka menuju kepada hidup kekal yang di dalam neraka. Tetapi harus di dalam sorga. Karena itu kita harus saling menolong sesama yang menderita. Baik sesama yang dimaksudkan ini dalam penyakit jasmania maupun penyakit rohani yang ada di dalam dirinya. Saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Generasi pembongkar atap juga. Mereka siap membayar harga. Membongkar atap adalah tindakan yang mendatangkan resiko di dalam hidup mereka. Tetapi karena mereka sudah siap untuk membayar harga, mereka tidak sungkan-sungkan untuk membongkar atap. Meskipun mendatangkan resiko bagi diri mereka. Tetapi juga membayar harga. Menderita karena berbuat baik.
kita juga bisa menderita ketika kita berbuat baik. Orang bisa salah artikan kebaikan kita. Karena itu bisa kita menderita karena kita berbuat baik. Tetapi meskipun demikian, kita harus tetap berbuat baik. Apapun yang terjadi, meskipun penderitaan yang harus kita alami. Tetapi juga saudara-saudara siap membayar harga. Juga kita bisa menderita karena kita ikut Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika engkau ikut Yesus, banyak orang yang akan membuat kita menderita. Bahkan mungkin teman yang ada di dekat kita sekalipun membuat kita menderita. Tetapi sebagai orang percaya, apapun yang terjadi, kita tetap ikut Yesus. Siap membayar harga. Ketika kita mau pergi ibadah ada orang yang ngolok. Ketika kita mau memuji menyembah Tuhan orang ngolok pula. Apapun yang terjadi, tetap ikut Yesus. Meskipun ada perkataan-perkataan yang kurang menyenangkan, yang membuat kita sakit hati. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak perlu sakit hati. Karena apa? Karena kita ikut Yesus. Generasi pembongkar atap, mereka memiliki iman yang tangguh di dalam kehidupan mereka. Pantang menyerah pada keadaan. Keadaan pada saat itu membuat mereka sebenarnya tidak bisa lagi berbuat apa-apa karena orang banyak. Di dalamnya sudah penuh, di luar pun penuh. Dan mereka tidak mempunyai kesempatan untuk membawa orang lumpuh ini datang kepada Yesus. Tetapi mereka memiliki iman yang tangguh. Sehingga mereka tidak pantang menyerah pada keadaan itu. Mereka memikirkan cara untuk membongkar atap. Dan mereka menurunkan orang lumpuh ini. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihatnya, Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni. Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, tetapi orang yang ada di sekitar itu, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka mulai ngomong di dalam hati mereka, siapakah orang ini? Bukankah hanya Allah saja yang bisa mengampuni? Tetapi saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, rupanya Yesus mengetahui apa yang dibincangkan oleh hati mereka. Yesus langsung berkata kepada mereka, mana yang kamu pilih? Dosanya diampuni atau bangun dan berjalanlah. Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, mereka terdiam. Saudara, mereka generasi pembongkar atap ini, mereka memiliki iman yang tangguh. Tidak peduli apa kata orang di dalam diri mereka. Dan mereka mampu menerobos semua tantangan yang ada. Orang banyak yang menghalangi mereka. Mereka menerobos. Memberikan pertolongan yang diperlukan oleh mereka pada saat itu. Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, sangat luar biasa generasi pembongkar atap ini. Mereka tidak melewati waktu lawatan Tuhan pada saat itu. Karena itu kita sekalian yang ada pada saat ini, yang mendengarkan renungan ini, mari kita saling menolong satu dengan yang lain. Entah itu yang menderita karena sakit jasmania ataupun sakit secara rohani. Mari kita tolong menolong supaya kita hidup di dalam kesehatan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita sekalian, agar kita terus hidup sehat baik secara jasmani maupun secara rohani. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.